Ada hal yang ya menjadi penilaian publik juga ya, dan sekaligus pertanyaan publik sebagian saja tentunya. Soal acara di Istana Negara baru-baru ini, di mana Presiden Pak Prabowo Subianto mengundangkan para mantan presiden untuk hadir di istana membicarakan tentang keadaan geopolitik global. Saudara, saya itu baru juga sedikit memperhatikan asumsi-asumsi ini setelah saya melihat ada beberapa netizen yang kemudian memunculkan suatu pertanyaan. Ada apa dengan Pak Jokowi yang hadir di istana itu? Yang sambut beliau adalah Pak Teddy dan sekretaris kabinet ya. Juga masih banyak lain yang kita masih tunggu. Jadi kita akan menantikan tokoh-tokoh lainnya yang akan datang. Assalamualaikum. Tadi terakhir ada Presiden ke-7 Joko Widodo yang pada saat turun dari mobil disambut oleh Menteri Sekretaris Negara dan juga Sekretaris Kabinet, dan saat ini Presiden Prabowo Subianto juga keluar dari Istana Merdeka Jakarta untuk menyambut tamu yang hadir. Tadi juga saat Jokowi tiba di Istana Merdeka, di area dalam Istana Merdeka, disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tiba di Istana Merdeka. Jadi Pak Jokowi ini hadir di istana tidak langsung dijemput oleh Pak Prabowo. Dalam arti di saat turun mobil. Turun dari mobil Pak Jokowi tidak langsung dijemput oleh Pak Prabowo. Entah ada apa, kan belum tentu juga itu karena ada apa-apa gitu. Lalu setelah Pak SBY hadir, beliau disambut dan langsung ada saling menghormat, mungkin karena sama-sama militer ya. Tapi saya ingin menyatakan begini, ini kan soal pembahasan mengenai geopolitik dunia internasional atau global. Yang pasti, yang lebih dan paling pas untuk memberikan pemikiran, pandangan, dan sekaligus juga sudah berpengalaman dalam posisi presiden, Pak SBY. Saya mohon maaf kalau menurut saya, apapun ceritanya itu Pak SBY, karena beliau lama di militer, juga pernah di militer, bukan lama di militer, memang beliau ada berkarirnya di militer. Kemudian menduduki posisi-posisi yang strategis, soal kajian-kajian, misalnya kan soal global dan segala macam, dan pendidikan juga jelas. Mohon maaf. Jadi, ya tentu saja kalau kita kan pengen mendengarkan saran, ingin mendapatkan apa yang namanya pemahaman yang tepat di dalam suatu posisi dan keadaan tertentu, kita akan lebih percaya terhadap orang yang memang juga punya rekam jejak yang jelas, track record yang jelas tentang apa yang kita inginkan. Kira-kira kalau Pak Jokowi mau membahas apa itu soal geopolitik ini, soal perang-perang ini, artinya bagi saya hal wajar, hal lumrah. Apakah itu suatu kebetulan, berkebetulan saja bahwa Pak Prabowo tidak langsung menyambut Pak Jokowi? Bukan berarti apa-apa, tetapi saya menilai bahwa Pak Prabowo tentu hanya akan lebih mendengarkan dan akan sangat rasional kalau dari Pak SBY, kalau soal masalah geopolitik ini. Itu mohon maaf kalau menurut saya, saudara dan sahabat sekalian. Sehingga ya udah, kemudian Pak Jokowi pulang bareng dengan Mas Gibran, ya itu bagi saya memang harus pulang bareng, berbarengan. Ya kan ayahnya Mas Wapres kan. Dan saudara sekalian, kondisi dan keadaan ke depannya, kita tak boleh lagi, mohon maaf ya, dengan melihat situasi ini, tak boleh lagi memilih pemimpin asal pemimpin. Asal-asalan aja. Harus benar-benar orang yang tepat, yang paham kondisi dan situasi. Ini tidak lagi kita bicara asal-asalan aja ya. Ini mohon maaf. Nah, oleh sebab itu, ya saya kira ini pembelajaran kondisi saat ini.
Dan kita juga masyarakat harus cerdas, harus paham siapa yang betul yang layak jadi pemimpin itu. Maka sering saya ingatkan, pemimpin kita ini patokan dan rujukannya adalah berdasarkan para founding fathers. Apakah itu kita menggunakan ukuran dari Sultan Syahrir, apakah itu ukuran daripada Tan Malaka, itu Bapak Republik loh. Apakah itu dengan segala kontroversinya ya, apakah itu dari Bung Hatta, dari Bung Karno, itu kita sudah harus jadikan rujukan. Makanya hari ini kita harus memperdalam konsep-konsep pemikiran para founding fathers ini, agar kita mengerti dan paham. Beliau-beliaulah yang kemudian menetapkan posisi Indonesia ini sebagai negara yang harus non-blok kalau sudah bicara tentang dunia internasional. Mereka sudah menganalisa ini karena beliau-beliau itu berproses di dalam suatu keadaan dunia belum seperti saat ini. Kondisi kacau balau, masih banyak negara-negara yang belum merdeka, kapitalis, kolonialisme, imperialisme masih sangat nampak. Tapi beliau-beliau itu sudah bisa berpikir jernih loh. Diberikan pemikiran yang jernih oleh Tuhan, berarti mereka benar-benar berhikmat. Nah, oleh sebab itu kita saat ini semestinya tidak terlalu resah dan gundah gulana sebenarnya juga ya, menurut saya menghadapi kondisi global saat ini. Kalau kita kembali mengerti dan memahami sejarah perjalanan bangsa ini. Nah, oleh sebab itu, di luar daripada tadi di awal saya membuka pembicaraan ini berdasarkan pola penjemputan Pak Jokowi dan Pak SBY yang apa istilahnya, menurut beberapa pihak itu ada perbedaan di sana, tapi intinya bagi saya adalah ini memberikan suatu gambaran kepada kita semua bahwa pemimpin itu tidak boleh kita asal pilih, asal-asalan dengan pertimbangan yang asal-asalan aja. Gak boleh asal pilih dan tidak boleh asal-asalan. Harus jelas ukuran-ukurannya. Itu saudara poinnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen ya. Serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video baru Anda bisa ada pemberitahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Merdeka.